Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 bagian kedua. Dan takwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah mengetahui. Bukan saja perintah berpuasa untuk memupuk rasa takwa dalam hatimu, mengatur pernikahan dan perceraian, serta rujuk pun untuk takwa. Payahlah membangunkan takwa pada orang yang memandang enteng kepada perempuan. Sampai pada zaman kita sekarang ini pun demikian halnya. Ya, apatah lagi setelah jauh dari zaman Nabi. Setelah peraturan-peraturan yang indah dari Al-Quran itu dengan maksud yang baik telah ditambahi oleh ulama-ulama dengan ijtihad mereka, tetapi diterima dengan salah oleh umat karena jauhnya mereka dari takwa. Sampai pernah kejadian ada orang perempuan yang sengaja murtad pergi ke masjid sehabis sholat Jumat. Ketika akan pulang dari sholat Jumat, memaklumkan kepada orang banyak bahwa dia mulai hari itu keluar dari Islam. Tidak percaya lagi kepada Allah dan Rasul, bohong hari akhirat itu, dengan maksud supaya masyarakat memandangnya telah kafir. Sehingga dengan demikian tanggal dengan sendirinya nikahnya dengan suaminya yang menganiaya. Bahkan kekacauan pikiran yang tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran itu yang menyebabkan kaum laki-laki berlaku zalim kepada perempuan, menyebabkan propagandis agama lain jika datang ke negeri yang masih belum memeluk salah satu agama, seumpama di Tanah Karo, Sumatera Timur, dan di Mentawai, Sumatera Barat, merayu kaum perempuan masuk agama mereka dan jangan masuk Islam sebab dalam agama mereka hak perempuan terjamin, sedangkan dalam Islam tidak. Di dalam majalah Gema Islam nomor 24 tahun 1963, penulis tafsir ini membantah tuduhan kepada Islam yang dikemukakan oleh seorang zending Kristen Belanda, yaitu Dr. J. Verkuil. Ia mengatakan bahwa dalam fikih Islam tidak ada jaminan kepada hak perempuan. Orang dapat menjatuhkan talak sesuka hati. Di sini kami salinkan jawaban kami berkenaan dengan ucapan Dr. J. Verkuil tersebut. Profesor Dr. J. Verkuil seorang sarjana beragama Kristen. Di samping itu beliau pun seorang zending Kristen yang bekerja giat menebarkan agamanya di Indonesia dalam rangka yang telah diatur bertahun-tahun untuk mengkristenkan Indonesia ini. Oleh sebab itu, niscaya keahliannya sebagai sarjana dipergunakannya juga buat propaganda dalam kedudukannya sebagai zending. Kadang-kadang ditonjolkannya suatu soal propaganda agama, terutama mencari kelemahan Islam, tetapi tidak ilmiah sifatnya, karena beliau seorang profesor dan doktor. Orang yang dangkal ilmunya dapat menyangka saja bahwa yang ditulisnya itu adalah ilmiah, membawa keseluruhan 6 pasal tentang hubungan talak dengan hukum fikih yang beliau kemukakan itu. Orang yang tidak mengetahui hakikat hukum dalam Islam dapat menyangka bahwa fikih Islam adalah sumber hukum Islam. Padahal fikih bukan sumber hukum dalam Islam, melainkan hasil penganalisisan hukum daripada fuqaha atau ahli fikih. Fikih berarti paham atau lebih tegas lagi hasil pemikiran. Hasil pemikiran itu ijtihad namanya, yang mungkin benar dan mungkin salah. Adapun sumber hukum resmi yang diakui oleh sekalian mazhab dalam Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, dan dimasukkan oleh setengahnya lagi ijma dan qiyas. Ahli-ahli fikih
sendiri selalu mengatakan bahwa ijtihad itu tidaklah yakin kebenarannya, melainkan zonni. Artinya, boleh ditinjau kembali. Kalau sesuai dengan sumber aslinya Al-Quran dan hadis, boleh dipakai terus dan kalau tidak haruslah segera ditinggalkan atau dibuang. Demikian pesan dari pelopor-pelopor mujtahid yang terdahulu sebagaimana Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Konklusi yang dirumuskan Dr. J. Verkuil nomor 3, jelaslah kiranya bahwa di dalam hukum Islam yang resmi, wanita itu tidak mempunyai hak sedikit pun. Kalau suatu konklusi yang salah dari premis 1 dan 2 yang salah, kita sebagai orang Islam mengetahui bahwa kitab fikih itu terlalu amat banyak beratus-ratus sebagai hasil pendapat para ulama fikih, baik yang telah mencapai derajat mujtahid maupun masih muqallid, baik ulama abiin maupun tabi'in atau ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin. Terang sekali bahwa tidak semua kitab fikih itu berpendapat sebagaimana dirumuskan oleh Profesor Dr. J. Verkuil. Di samping kita mengakui memang ada yang berpendapat demikian. Kita katakan memang ada ahli fikih menyatakan pendapat bahwa hak wanita tidak ada sama sekali. Tetapi itu bukanlah hukum resmi sebab tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tidak pula ijma. Bilakah timbulnya pendapat-pendapat ahli fikih yang demikian? Ialah setelah mutu ijtihad jatuh pada zaman yang dinamai zaman kemunduran. Oleh sebab itu, ahli-ahli fikih Islam yang menyatakan pendapat itu nyata sekali terpengaruh oleh ruang dan waktu, sebagaimana juga di negeri-negeri Kristen zaman kegelapan. Maka kalau orang-orang ingin berlaku jujur dan benar-benar menghendaki pengupasan ilmiah, dia harus mengetahui atau mengemukakan bahwa dalam sumber hukum Islam yang benar-benar resmi, yaitu Al-Quran dan hadis, ijma dan kias, hak-hak wanita itu terjamin penuh. Sumber hukum Islam resmi ketiga, menurut sebagian besar ahli fikih, ialah ijma. Artinya yang populer ialah persamaan pendapat ulama dalam satu masalah di dalam satu zaman. Ini pun boleh dijadikan sumber hukum resmi. Adakah Dr. J. Verkuil dapat mengemukakan bahwa ada ijma ulama fikih Islam atau satu pendapatnya dalam masalah ini, yaitu bahwa perempuan tidak ada hak sama sekali? Dalam peraturan ijma itu pun dikatakan, walaupun hanya satu orang yang membantah, dengan sendirinya ijma itu gugur dan dia tidak boleh lagi dijadikan hujah atau hukum resmi. Sumber hukum Islam keempat bagi ahli fikih Islam kecuali mazhab Zahiri ialah kias, yaitu hasil perbandingan hukum atas suatu perkara yang baru terjadi, yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau Sunnah, lalu dicari persamaan ilatnya, sebabnya, untuk mencari persamaan hukumnya. Maka sumber keempat ini tak ada dalam soal talak, sebab soal talak telah jelas peraturannya dalam Al-Quran dan hadis. Jelas wanita mempunyai hak. Sebagai seorang sarjana, Profesor Dr. J. Verkuil barangkali tahu itu. Tetapi untuk kepentingan propaganda menating atau mengangkat kepunyaan sendiri dan menekan pihak lain, sengaja beliau tidak mengemukakan itu. Beliau menutup kebenaran pada Islam dengan mengemukakan pendapat-pendapat ahli fikih Islam dan menyembunyikan sumber Islam yang resmi,
yaitu Al-Quran dan hadis.